Sahabat doa yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang transformasi spiritual. Dan hari ini, saudara, saya mengajak kita merayakan dengan penuh sukacita transformasi spiritual, perubahan, pertumbuhan rohani yang sejati itu kita rayakan dengan penuh sukacita. Apa maksudnya? Mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Saudara, apakah terlihat? Saya besarkan lagi. Oke. Saya tampilkan lagi sebentar ya. Apakah terlihat? Boleh berikan tanda. Sudah terlihat? Terlihat ya. Baik. Merayakan transformasi spiritual. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melanjutkan apa yang kita bahas bersama-sama di dalam seri khotbah sebelumnya, bahwa untuk mengalami perubahan kerohanian yang sejati, transformasi spiritual, bagaimana kita mendapatkan kembali hubungan yang benar dengan Tuhan, terkoneksi dengan tepat dengan Tuhan. Itu ada beberapa langkah. Kita harus pertama mau untuk berubah, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian mengakui dosa-dosa kita. Bagian ini sudah kita dengarkan dan sudah dibahas di dalam khotbah yang sebelumnya. Yang kedua, untuk mengalami transformasi spiritual, kita harus menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Dan hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan, belajar bersama-sama bagaimana kita merayakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa artinya merayakan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Saya ambil di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau ada Alkitab di depan saudara, kita bisa buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15. Saya bacakan untuk kita Lukas pasal 15 ayat 11 dan seterusnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berhidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengulangi untuk kita ayat yang ke-20 dan ayat 22-23 yang berkata demikian. Lukas pasal 15 ayat 20, 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah anak itu, anak yang hilang itu, dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, ketika kisah pertobatan dari Robi Sugara, waktu diceritakan, orang-orang sebelumnya menebak bahwa dia akan ditolak oleh anak-anaknya. Aktor Robi Sugara, banyak di antara kita, terkhusus yang adalah generasi-generasi yang senior, cukup mengenalnya. Pada waktu dia bercerita bagaimana sekian lama, puluhan tahun meninggalkan Berta istrinya, dan meninggalkan anak-anak tanpa pemberitahuan. Dia terjerat di dalam sebuah kehidupan yang disebut perselingkuhan, dan pada saat dia menyadari akan dosanya, dia kembali ke rumah. Saudara, bayangan penolakan akan terjadi. Bayangan bahwa anak-anak yang tidak menerima kembali, keluarga yang mengusir, itu begitu menghantui dan menakutkan. Ketika dia menyadari harus tetap pulang, apapun yang terjadi. Saya sudah berdosa, saya sudah salah kepada anak-anak dan keluarga. Anak-anak yang dulunya ditinggalkan umur 4 tahun, sekarang udah umur di atas 14 tahun, 15 tahun lebih. Puluhan tahun meninggalkan anak-anak, hidup dengan wanita lain. Waktu dia pulang, betapa terkejutnya. Anak-anak yang berkata, "Papa, kita sudah lama menanti Papa. Setiap malam kita mendoakan Papa kembali. Dan akhirnya, hari ini Papa kembali." Saudara, mendengarkan penerimaan anak yang sedemikian rupa membuat banyak yang mendengarkan kesaksian ini bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kok bisa ya mereka mengampuni? Bagaimana mereka bisa menerimanya dan tidak ada rasa sakit hati? Saudara, demikian juga kisah tentang anak yang hilang. Dalam kisah ini sebaliknya kita melihat seorang anak yang kurang ajar, yang sebenarnya di dalam tradisi Yahudi dia sedang mengutuki ayahnya, biarlah engkau yang segera mati supaya warisan dibagikan. Karena memang seharusnya lah waktu membagikan harta, yaitu ketika wasiat dibacakan, orang tua itu sudah meninggal. Tetapi orang tua yang belum meninggal ketika anak meminta warisan, berarti anak itu mengutuki orang tersebut, orang tuanya mati. Di dalam kisah tersebut kita melihat bahwa orang tuanya tetap membagikan hartanya. Dalam perjalanan hidup anak ini, akhirnya dia jatuh dalam kemiskinan juga, karena dia pesta pora dan berfoya-foya dalam kehidupannya. Dalam kejatuhannya yang begitu luar biasa sulitnya, sampai bekerja dengan orang lain sebagai penjaga babi-babi yang ada. Saking laparnya, dia mau makan ampas babi yang ada, makanan babi yang ada.
Dalam keadaan demikian dia teringat, rumah orang tuaku banyak yang bekerja. Bekerja saja tidak kelaparan. Saya anak, saya kelaparan. Saya ingin kembali. Saya harus kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Anak ini kembali. Bangkitlah ia dan dia pulang ke rumah bapaknya. Dalam adegan ini, kalau kita belum pernah tahu, tentu akan banyak tebakan. Dia akan dikutuk oleh ayahnya. Dia anak yang kurang ajar, harus dihukum dulu. Tidak bisa terima seperti itu saja. Harus ada syarat-syaratnya. Dan mungkin banyak yang lain. Tapi mengejutkan. Di sini kita lihat. Hati ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Melihat anaknya dari jauh. Berarti ayah ini setiap hari menunggu dan melihat ke jalan yang sama. Makanya anak itu dari jauh dia sudah tahu. Walaupun begitu lusuh. Saudara, berarti ayah ini selalu menanti. Dan tidak pernah berubah dalam kasihnya. Bahkan sebelum anaknya sampai mendekat, ayah ini sudah berlari mendapatkan dia. Merangkul dan mencium dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa semua. Apakah saudara terkejut mengetahui bahwa Bapa surgawi merayakan ketika kita kembali kepadanya? Tidak peduli apa yang telah saudara lakukan dan seberapa jauh saudara telah pergi. Dalam kisah anak yang hilang, ayat tersebut adalah gambaran Bapa surgawi. Saudara, kita adalah anak-anak yang terhilang. Di mana kita semua sebenarnya ada yang di dalam keinginan terlepas daripada hubungan dengan Bapa. Ada yang juga dalam keadaan hidup yang iri kepada anak yang sudah diterima kembali. Seperti anak yang sulung. Apapun keadaan kita, khususnya hari ini ketika kita melihat kehidupan anak yang bungsu ini, menggambarkan kita yang terhilang dari hadirat Tuhan. Bisa karena banyak hal kita terhilang. Seperti anak yang hilang tersebut, yang tergoda oleh indahnya dunia luar yang di sana. Janji-janji tentang dunia luar sana. Mendengar tentang indahnya dunia yang di sana. Membawa harta yang ada dan pergi. Ternyata dia dalam keadaan bangkrut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa semua. Ketika anak ini diterima, ayah yang menggambarkan Bapa surgawi. Hari ini, tahukah kita bahwa Bapa surgawi yang digambarkan dalam cerita tersebut adalah sama. Dia membuka tangannya, merayakan penuh sukacita pertobatan orang yang kembali kepada dia. Pertanyaan saya, apakah saudara terkejut kalau mengetahui bahwa Bapa surgawi itu berlari, merangkul, mencium, dan memerintahkan rayakan dengan sukacita kembalinya anak saya? Tidak peduli, dengar, tidak peduli apa yang telah saudara lakukan dan seberapa jauh saudara telah pergi, Tuhan memulihkan. Saudara pernah mendengar bahwa ada orang yang pernah 7 kali di penjara dan Tuhan pulihkan? Saudara pernah mendengar seorang mafia yang dimana kembali kepada Tuhan? Saudara pernah mendengar seorang pelacur yang kembali kepada Tuhan? Saudara pernah mendengar seorang yang begitu jahat dalam pernikahan lalu kembali kepada Bapa? Apakah Bapa menolak? Karena itu hari ini kita mungkin ada di sekitar orang-orang yang rasanya tidak tertolong lagi. Kalau kita lihat kehidupannya, ada rasanya kita ingin menggoncangkan orang tersebut, memegang bahunya dan berkata, betapa bejatnya hidupmu, betapa biadabnya engkau. Engkau tidak terampuni. Tidak ada kata itu keluar dari Bapa. Manusialah yang berkata demikian. Engkau tidak terampuni, engkau begitu jahat, engkau begitu rusak. Tapi saudara, Bapa di surga
tidak pernah memandang seperti itu. Seorang Saulus yang bahkan membunuh orang Kristen dalam kebejatannya, kebiadabannya, Tuhan pun menemui dia di sebuah jalan dan membawa pertobatan untuk kehidupannya. Saudara, sekali lagi, apakah kita terkejut kalau Bapa di surga merayakan ketika kita kembali kepada Dia? Sekali lagi, terkejutkah kita kalau saya berkata, tidak peduli apa yang telah saudara lakukan, seberapa saudara jauh telah pergi, Bapa di surga terbuka tangannya untuk menyambut saudara. Yang berkata amin, boleh lambaikan tangan, berikan jempol. Amin. Yang di YouTube ketika kata amin. Amin. Ya. Lihatlah hidup kita dulunya. Kita nggak pernah peduli sama gereja. Kita tidak peduli sama orang Kristen. Bahkan kita alergi dengan gereja. Bahkan kita menganggap hidup kita yang tanpa Tuhan, hidup kita namanya jadi orang Kristen itu nggak pernah terpikir oleh otak kita. Saudara kita mengajak kita ke gereja, keluarga kita injili kita tidak pernah, bahkan kita benci, kita alergi, kita nggak senang sama orang Kristen. Bukankah hari ini kita ada di Zoom, yang saat ini yang ada di Zoom, kita sudah ditangkap oleh Tuhan. Coba pikir kembali hidup kita yang dulu. Sebenarnya pantas nggak untuk diterima Tuhan? Juga nggak pantas. Jadi mari kita hidup bersama-sama, bukan di bawah penghakiman, tapi kita hidup di bawah penerimaan Tuhan. Saya percaya orang yang memahami penerimaan Tuhan akan berbeda hidupnya. Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, ayah dalam kisah anak yang hilang seperti Bapa surgawi kita. Hari ini kita punya Bapa surgawi. Saudara, saya disebut anak-anak Allah. Saudara, kita berdoa ya Aba, ya Bapa. So hari ini kita bukan hanya punya ayah jasmani, bukan hanya punya ayah biologis, tetapi kita punya ayah rohani. Kita punya Bapa surgawi. Saudara, tidak peduli apa yang telah saudara lakukan, ketika saudara pulang kepada Tuhan, Tuhan membungkus saudara. Bapa membungkus saudara dalam kasih-Nya. Seperti ayah yang berteriak, bawakan jubah itu, kenakan pada anakku, berikan jubah yang terindah. Apa artinya jubah itu? Jubah itu berbicara tentang seluruh dosa kita yang telah ditutup, dibasuh, dibersihkan, dan ditutup dengan kebenaran Tuhan. Yang terlihat adalah kebenaran Tuhan. Saudara, betapa indahnya pesan dari kisah anak yang hilang tersebut. Ketika yang pertama-tama bapaknya minta adalah berikan jubah yang terindah, berikan kepada dia. Saudara tahu bahwa Bapa di surga membungkus hidup saudara dengan kasih-Nya ketika kita kembali. Orang lain melihat akan dosa kita, orang lain melihat kekurangan kita, orang lain melihat buruknya hidup kita, orang lain melihat manusia lama kita. Tapi Bapa di surga berkata, enggak, tanggalkan pakaian lama, berikan jubah yang baru, bungkus dia dengan kebenaranku. Dan itulah yang Bapa lakukan. Haleluya. Setelah hari ini engkau dan saya memakai jubah kebenaran itu. Di hadapan Bapa surgawi, engkau bukan lagi memakai baju yang lama, pakaian yang lama, tetapi engkau memakai pakaian yang baru. Kita hidup sebagai manusia yang baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom, kita pulang ke rumah untuk merayakan, bukan untuk dikutuk. Anak itu berpikir, saya pulang ke rumah Bapak, saya mungkin akan menghadapi sesuatu yang begitu membahayakan. Saya akan dihukum saya akan dikutuk, saya akan mengalami hal yang begitu buruk. Tapi tahukah saudara, dalam kisah tersebut, ketika ayah itu melihat dari jauh, waktu melihat dia pulang ke rumah, kita tidak melihat perkataan kutuk itu keluar dari ayahnya. Anak itu pulang ke rumah bukan untuk dikutuk, tetapi untuk dirayakan kepulangannya. Dan Bapa menyebutnya
dengan sukacita. Haleluya. Itulah kasih karunia. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan hebat, gagah, pinternya kita, fasilitas, kayanya kita, segala latar belakang kita, tetapi berdasarkan penerimaan Bapa atas hidup kita. Penerimaan Bapa surgawi itulah yang disebut perayaan transformasi spiritual atas hidup kita. Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita yang mengalami transformasi spiritual. Kalau saudara mengalami transformasi spiritual, saudara harus merayakan transformasi spiritual itu. Orang yang mengalami transformasi spiritual, dia merayakan transformasi spiritual itu. Bagaimana merayakannya? Menaikkan pujian kita kepada Bapa Surgawi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, bersyukurlah kalau hari-hari ini atas pertolongan Tuhan, kita sudah mengalami transformasi spiritual. Kita berkobar-kobar, kita rindu berbuah, kita ingin berakar yang dalam, kita ingin tertanam di hadirat Tuhan, kita ingin tertanam dalam firman Tuhan, kita ingin menghasilkan buah pada musimnya, kita ingin tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuat berhasil. Kita mengejar kehadiran Tuhan, kita berkobar-kobar roh yang menyala-nyala, kita mengalami transformasi spiritual yang sejati. Kita mulai meninggalkan hidup yang lama, kita berubah, kita menyerahkan kendali hidup kita, kita mengakui dosa kita. Kalau sudah kita alami itu, mari rayakan itu di hadapan Tuhan. Karena saudara adalah anak yang kembali kepada Bapa. Saudara tahu merayakan transformasi spiritual itu adalah ujian kita kepada Bapa Surgawi. Artinya kalau saudara ingat, waktu saudara bersuka cita dalam transformasi spiritual, merayakan itu, sebenarnya itu ada sebuah pujian bagi Bapa. Jangan malu untuk merayakan, jangan malu untuk menceritakan, jangan malu untuk mensyukuri, memuji kebaikan Bapa. Karena Bapa sudah menerima kita. Saudara anak itu tidak perlu malu untuk menyatakan kepada semua pekerja bapaknya dengan berkata, Bapak saya baik loh. Saudara tidak perlu lagi berkata betapa buruknya hidup kita. Biarlah orang lain yang melihat betapa baiknya Bapak kita. Saudara, hidup kita adalah sebuah cerita tentang betapa baiknya Bapak kita. Saudara gak usah ngomong lagi betapa buruknya saudara. Orang tahu semua kok. Kita dulu ada manusia jahat, manusia berdosa. Tapi biarlah setiap kali melihat hidup kita, orang berkata betapa baiknya Bapa Surgawi. Dan apakah kita berkata demikian? Saudara, pernahkah hati kita, mulut kita terus setiap hari merayakan penerimaan Bapa itu yang telah mengubah perubahan kehidupan rohani kita? Saudara, kalau saya lihat dalam Mazmur, saudara, orang yang mengalami perubahan rohani yang sejati, dia akan merayakan dengan penuh sukacita. Mazmur 68 ayat 3-4 berkata, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Siapa yang bicara ini? Pemazmur. Orang-orang benar, saudara, kita sudah diberikan jubah kebenaran. Saudara, pakaian lama kita sudah ditanggalkan, kita pakai pakaian baru. Manusia lama sudah dikuburkan, kita bangkit dan manusia baru. Kita ditutup bungkus oleh jubah kebenaran, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan karena kita benar 100%, nggak ada yang benar. Kita masih bisa salah, kita masih bisa jatuh dosa. Kita dijadikan menerima kebenaran Kristus yang dari kayu salib. Dan orang-orang benar bersukacita, beria-ria, bergembira. So lihat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat doa semua, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama Tuhan, buatkanlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapan Tuhan. So saya menemukan dua ayat ini, dua ayat yang begitu padat, yang terus berkata beria-ria, bersukacita, bergembira, bersukaria, bernyanyilah saudara. Saya teringat tentang tertanam di hadirat Tuhan, worship night. Saya bersyukur hari ini
Ada lagi sepasang suami istri yang melayani. Saudara, sebelumnya kita melihat bahwa ada Pastor Zakaria dengan istri memuji, menyembah Tuhan, memimpin kita. Hari ini ada Pastor Ishak bersama istrinya memuji dan menyembah bersama kita. Saudara, memuji dan menyembah bersama keluarga itu baik dilakukan. Saya ingat pasangan yang namanya penyanyi rohani di Indonesia itu Robert dan Lea. Aduh, kalau ingat dua orang selalu pasangan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, sangat baik kalau kita bisa berdoa di dalam menaikkan pujian, ya, bernyanyi, memuji Tuhan, berkata-kata tentang kebaikan Tuhan bersama pasangan kita. Ya tentu saudara berkata, saya udah gak ada pasangan Pak Fu. Saudara bisa bersama keluarga saudara. Saudara, yang menjadi intinya adalah kita perlu untuk merayakan. Merayakan dengan apa? Kalau orang merayakan kan penuh sukacita, beria-ria, bergembira, bersorak-sorai. Jangan pernah lupa lakukan itu dalam hidup kita. Lakukan. Saudara, karena kita sudah diterima oleh Bapa surgawi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara yang paling mudah, ya, untuk merayakan transformasi rohani, transformasi spiritual, merayakan, ya. Ingat ya, perayaan, merayakan. Ya, seperti Bapak surgawi yang bikin perayaan buat anaknya. Bawakan jubah, bawakan cincin, potong domba, potong, kita makan. Saudara, kalau Bapak sudah terima sedemikian, maka anak itu harus tahu berterima kasih. Anak itu harus hidup mengingat perayaan itu dan merayakan perayaan penerimaan itu. Saudara, salah satu cara termudah, ya, untuk merayakan transformasi rohani, ya, kita bersuka cita untuk pertumbuhan anak kita, merayakan sukacita. Saudara, diri kita khususnya sendiri dengan apa? Memuji, menyembah Tuhan. Karena itu saya mengingatkan worship night itu penting sekali. Saudara, mungkin kadang-kadang kita nggak nyanyi sepanjang hari, tapi setiap malam kita selalu ingat, saya mau menyanyi, memuji Tuhan. Karena di Mazmur tadi melapat memuji, bernyanyi, beria. Selalu lagu-lagu penyembahan memberi kita kesempatan untuk merayakan apa yang telah Bapa lakukan dalam hidup kita dan berterima kasih kepada Bapa surgawi. Saya ulangi, lagu-lagu penyembahan memberi kita kesempatan untuk merayakan apa yang telah Bapa lakukan dalam hidup kita dan berterima kasih kepada Bapa surgawi. Yuk, ingat dan kita worship naik bersama-sama. Karena setiap kali kita melakukan itu, kita sedang merayakan kebaikan Bapa surgawi yang sudah mengubah hidup kita. Nyanyikanlah pujian kita kepada Bapa seperti Mazmur tadi ajarkan. Untuk merayakan transformasi spiritual yang Bapa buat dalam hidup kita. Nyanyikanlah pujian kita kepada Bapa untuk merayakan transformasi spiritual yang Bapa buat dalam hidup kita. Saya percaya anak yang hilang itu perlu lakukan ini untuk mengingat semua kebaikan Bapa. Rayakanlah kasih dan anugerah Tuhan yang tidak bersyarat sepanjang tahun, sepanjang masa dalam hidup kita. Saudara, Bapa surgawi menyambut kita pulang dengan tangan terbuka. Bukankah kita harus merayakan itu dengan sukacita setiap saat, sehingga kita tidak lupa akan kasih, tidak lupa akan kebaikannya, tidak lupa akan kita yang pernah hilang dan sudah kembali. Saudara, pengalaman kita dengan ayah duniawi sangat mempengaruhi harapan kita akan Bapa surgawi kita ketika kita hidup dalam kegagalan dan pernah gagal. Mungkin inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa merefleksikan seperti Mazmur 68. Saya melihat kenapa orang sulit untuk merayakan transformasi spiritual. Kenapa ada banyak anak Tuhan tidak bisa merayakan sukacita, beria-ria, bersorak-sorai, merayakan penerimaan Bapa. Karena kita dipengaruhi dengan ayah duniawi. Yang waktu kita gagal, waktu kita mengaku, kita dihukum. Ketika kita gagal, kita datang kembali, kita bertobat, kita bukan diterima, kita dihakimi. Waktu kita gagal,
waktu kita salah, kita kembali dan kita mau bertobat, kita tidak diterima. Kuncinya bertobat, saudara ya. Saudara harus lihat anak itu menyadari dari kandang babi. Saudara, begini. Kita semua bisa terjatuh, kita semua mungkin pernah dalam perjalanan ada di kandang babi. Saudara, berada di kandang babi bukanlah sebuah kesalahan yang seterusnya, tetapi memutuskan untuk seterusnya tinggal di kandang babi, itulah kebodohan. So, kita bisa terdampar di kandang babi, tetapi memutuskan untuk terus tinggal di kandang babi, itulah yang namanya kebebalan. Kalau kita sadar kita di kandang babi, seperti anak itu, bangkit, bertobat, dan pulang. Itu yang Bapa mau. Amin, saudara. Kalau tersesat dan sampai di kandang babi tanda kutip ya, artinya itu jatuh, salah, berdosa. Kita bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bukan manusia sempurna, tetapi kita harus memutuskan untuk bangkit dari kegagalan. Nah, yang salah adalah tetap tinggal di dalam kegagalan dan terus memutuskan tinggal di kandang babi. Itulah yang salah. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, karena itu yuk kita putuskan, saya gak mau selamanya tinggal di kandang babi. Saudara mungkin bilang, tapi bapak saya begini, bapak, enggak, itu bapak dunia, ayah dunia. Kalau bapak surgawi, enggak, bapak surgawi menerima kita dengan baik. Jangan sampai pengalaman kita dengan bapak dunia itu mempengaruhi cara pandang kita tentang bapak surgawi. Ya, saudara, yuk mari kita renungkan apa yang menghalangi saudara untuk mengungkapkan rasa syukur, bersorak-sorai, bersukacita, memuji, menyembah Bapa surgawi. Apa yang menghalangi saudara untuk mengungkapkan semua itu kepada Tuhan? Khususnya melalui pujian penyembahan. Yang hari ini saya mau tekankan adalah menyembah dalam pujian penyembahan. Apa yang menghalangi saudara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa bahwa kita boleh meminta Tuhan tolong kita. Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan itu begitu penting. Setiap kali memuji menyembah, saya mau mengingat Engkau menerima hidup saya. Kalau demikian, apa yang menghalangi saudara? Semoga semua penghalang itu mulai hari ini terlepas dari hidup kita. Tidak ada lagi yang menghalangi kita memuji menyembah Tuhan. Tapi saya malas, saya gak bisa menyanyi, suara saya jelek. Tuhan gak pernah berkata suara bagus. Tuhan berkata, baiklah kita memuji Tuhan. Muji aja saudara, nyanyi aja, nyembah aja. Itu yang Tuhan minta. Amin. Tuhan berkati kita semua. Drop it.